Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi, bisakah saya bertemu dengan Soekarno? Bisa, tunggu sebentar ya. Bung Karno, di luar ada tamu. Suruh dia masuk kemari. Silakan masuk, Bung Karno ada di dalam. Baiklah. Selamat pagi, Bu. Maaf, Anda ini siapa? Saya Panglima Jepang, saya Jenderal Terauchi. Saya ingin mengadakan pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk mendiskusikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, saya akan pergi nanti sore. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Bu. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalat, Vietnam. Mereka dijemput oleh Terauchi. Halo, Bung. Halo. Halo, Bung. Jadi saya di sini akan menyampaikan pesan dari Terauchi untuk kita pergi ke Dalat, Vietnam. Oke, lalu untuk apa kita ke sana? Untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Selamat datang, Bung. Jadi kapan dan di mana kita akan membicarakan masalah ini? Kita akan melakukan pertemuan di rumah saya esok lusa. Sampai jumpa besok, Bung. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, maka terbentuknya PPKI kemarin akan membantu kemerdekaan Indonesia. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Lalu kapan untuk pelaksanaan proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum menentukannya, tapi Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin, bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 5 Jakarta untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Rasanya, Bung, saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kalau begitu, kita harus diskusi lebih lanjut dengan tokoh-tokoh di Indonesia. Lalu, Bung, siapa saja tokohnya? Baik golongan tua ataupun golongan muda harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Soleh sebagai pemimpin. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan Indonesia. Kita harus mempersiapkannya di sidang PPKI. Tapi Bung Karno, kita tidak bisa membicarakannya di PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia itu harus dari usaha rakyat Indonesia, bukan dari pemberian negara lain. Bukan begitu, Bung. Tapi sudah seharusnya kita membicarakan hal ini dalam sidang PPKI.
karena PPKI telah dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan, para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maksud kami adalah agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Sudah saya katakan, kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di sidang PPKI. Benar kata Bung Karno, persiapan kemerdekaan adalah tugas dari PPKI. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI. Tidak mungkin pas Bapak mengambil keputusan tanpa menghasilkan pendapat anggota lain, Pak. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Mau berangkat? Ayo, saya rasa di sana akan terjadi perdebatan yang sengit. Saya akan mengantar kamu ke Rengas Dengklok. Dengan memegang kertas dan bolpoin, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu, Bung. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana? Tenanglah kalian semua. Selama kalian berada di rumah saya, keselamatan Anda akan terjamin. Lalu di ruangan mana kami bisa merumuskannya? Silakan, Bung. Anda bisa merumuskannya di ruang makan saya. Silakan, Bung. Mari duduk. Lalu, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari, 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikadah. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah ke kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat, dan Suhud. Bagaimana jika kita mengambil bunyi rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya? Oh, itu boleh juga. Menurut saya, perlu ada pernyataan tentang pengalihan kekuasaan. Seperti ini. Hal-hal yang mengenai pengalihan kekuasaan dan hal yang lainnya dapat diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana jika kita menandatangani naskah ini bersama? Bila seperti itu, maka akan banyak tanda tangan, Pak. Bagaimana jika Pak Karno saja yang menandatanganinya, dengan Pak Hatta juga? Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Menurut saya, itu ide yang bagus. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Ya, saya sudah tahu. Istri saya sudah menjahitkannya. Ini Pak, benderanya sudah saya jahitkan. Terima kasih. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, selanjutnya dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, yang diiringi lagu Indonesia Raya.
Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan barisan pelopor, Dr. Muawardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.